telepon si bapak kos gitu, tanya sakarnya di mana. Ada aja. Ada ya pasti dong. Iya. Kalau Dito gimana? Ya kebetulan lagi jomblo Pak. Lagi jomblo Pak. Atau biasanya telepon temennya ya kayak? Teman-teman aja gangguin teman. Ya udah sih singkat cerita terus dia denger itu dia masih merasa janggal sih sebenarnya dari yang pertama bau dupanya kecium sampai lantai dua kamarnya di lantai 2. Halo Sobat KBBB, Kembali lagi bersama aku Zevanya. dan aku Angel. Nah sekarang kita bakal cerita-cerita tentang Scary Tober. Nah cerita kali ini Jel serem banget Jel, karena kejadian ini udah dialamin dari waktu dia kelas 4 SD sampai dia kuliah. Wah serem banget ya kak, kayak selama itu ya dari SD sampai itu Jel. Terus gimana kak? Nah cerita ini tuh diceritain dari Arius dengan judul Three Nights at Home. Nah ceritanya ini berawal waktu Arius masih SD di tanggal 3 Juli tahun 2014 ya. Waktu itu lagi liburan semester. Ibu dan adiknya Arius ini lagi pergi ke kampung halamannya buat mengunjungi ayahnya. Arius punya kakak waktu itu, tapi kakaknya juga lagi pergi buat perjalanan rohani Jel. Jadi waktu itu Arius bener-bener sendirian di rumah. Dan gak cuma itu Jel. Apa kak? Nah jadi tuh ya kak, di tanggal yang sama, tanggal 3 Juli di jam 7 malam, Arius itu lagi nonton TV kak. Jadi dia kayak lagi asik tiduran di depan TV gitu ya, nonton TV. Dia itu tiba-tiba denger kak, ada suara orang jalan tuh di dapur. Padahal dia sendirian kan Jel di rumah. Iya, dan tetangganya juga nggak ada. Serem banget. Serem banget. Iya, tapi di situ Arius kayak masih positive thinking gitu kak, karena kan mungkin baru pertama kali ya, mungkin kayak salah denger gitu ya. Tapi habis itu Arius waktu lagi nonton lagi, nah itu ada suara langkah kaki lagi kak di dapur. Di dapur lagi Jel. Iya, dan tapi kali ini ditambah ada suara kaca pecah kak. Kaca apaan Jel yang pecah? Nah, jadi Arius akhirnya kan karena penasaran ya kak ya, habis itu Arius langsung ke dapur dicek ada gelas yang pecah. Serem banget Jel. Iya, dan di situ posisinya itu tuh gelasnya ada di dalam lemari, dan itu tuh kayak nggak masuk akal banget kalau tiba-tiba gelasnya jatuh kak. Jadi kayak out of nowhere aja tuh gelas jatuh gitu ya Jel. Iya jatuh. Wah Iya. serem banget. Terus tuh ya Jel, karena udah makin malam nih, Arius tuh lama-lama ngantuk kan. Akhirnya jam 10 tuh Arius ke kamar. Dia mau tidur. Nah kebiasaannya dia kalau mau tidur tuh dia matiin semua lampu, kecuali lampu teras depan rumahnya dia. Nah dia udah matiin lampu, dia masuk kamar, dia udah tiduran nih. Dia tiba-tiba ngerasa kayak di sudut kamarnya Arius nih ada bayangan hitam Jal. Beneran itu? Beneran, bahkan lampu udah mati kan. Iya udah dimatiin semua. Terus ya. akhirnya Arius nyalain lampu lah. Dan di situ tuh di sudut situ tuh bener-bener kosong Jel. Bahkan di sudut itu ya Jel, nggak ada benda yang bakal kasih ilusi bayangan Jel. Jadi kayak bener-bener ada di sudut dan itu nggak ada benda apapun dan tiba-tiba ada gitu ya. Iya, serem banget kan Jel. Iya bener sih. Terus habis itu Arius lanjut tidur lagi. Nah terus tapi Arius kayak ya udahlah mencoba buat melupakan gitu kan. Akhirnya dia tidur ya. Terus di hari selanjutnya di tanggal 4 Juli itu waktu sore-sore itu Arius ngerasain lagi ada keganjalan gitu kak. Keganjalan gimana Jel? Nah jadi waktu itu dia lagi masak tuh di dapur. Kan sekitar rumahnya itu kayak ada hutannya kan kak. Terus di dapurnya itu ada kayak jendela. Nah jendelanya itu langsung kayak ke hutan gitu kak. Nah di situ kan ada banyak pohon ya kak ya. Tapi Arius tuh kayak lagi masak, asik-asik masak. Dia tuh lihat kayak ada bayangan banyak gitu ya kak ya di balik pohon. Lagi kayak ngintipin dia lagi masak gitu kak. Nah terus habis itu karena dia penasaran gitu ya kak ya, kayak apa sih dari tadi diliatin terus kan orang kalau lagi masak atau ngelakuin sesuatu diliatin kan kayak ngerasa nggak nyaman ya kak. Iya. Terus dia ambil senter, dia arahin ke bayangan itu, tapi tiba-tiba tuh bayangannya tuh hilang kak.
Jadi dia nggak lihat apa-apa lagi gitu ya? Iya, nggak lihat apa-apa lagi, dan karena saking dia pengen merhatiin bayangan itu apa, masakannya tuh sampai gosong. Kasian ya Iya, Arius. terus habis itu karena emang masakannya udah gosong, udah nggak bisa dimakan, dia akhirnya makan mie sama nasi gitu kak. Terus akhirnya Arius makan kan Jel? Mm-mm. Nah habis Arius selesai makan nih, tiba-tiba Arius tuh denger Jel, ada suara benda jatuh Di mana kak? di halaman rumahnya dia. Nah akhirnya Arius cepet-cepet ambil senter tuh. Mm-mm. Arius langsung ngejar suaranya itu, Mm. dan ternyata dia lihat itu tuh dari kandang ayamnya itu udah roboh Jel. Mm. Dan di atas kandang ayam itu ada batunya itu sebesar bola voli Jel. Oh besar banget ya gitu ya kak? Iya, Hmm. dan Aris tuh disitu mikir kayak siapa yang bakal ngelempar batu sebesar itu, apalagi dengan kondisi dia sendirian di rumah dan di lingkungan rumahnya kan. Iya bener sih, udah serem banget sih. Banget kan. Iya, kalau misalkan aku ada di posisi itu aku nggak bakal ngecek sih kak. Takut banget kan. Iya. Tapi kayak waktu itu Aris ya berusaha positive thinking aja gitu, kayak oh ya udah gitu kan. Dia balik masuk lagi ke rumah. Gitu aja. Nah, terus tuh kan ya kak, di hari yang sama itu, yang malam-malam itu, tiba-tiba setelah dia lihat kandang ayamnya itu ambruk, nah itu dia tuh kayak bener-bener listriknya tuh mati semua kak. Serem banget, aku sampai merinding. Iya kan, teman-teman pernah nggak ngerasain kayak abis ngalamin kejadian kayak gitu, tiba-tiba lampunya mati semua? Itu kayak tambah serem nggak sih kak? Mana di sekitarnya dia bener-bener gak ada orang kan so. Iya bener. Nah setelah mati lampu itu nggak sampai di situ doang kak. Nah tapi tuh ada yang kayak ngetuk pintu rumahnya, bener-bener Anjir. diketuk. Nah si Arius ini, tapi dia tuh masih kayak positive thinking gitu loh kak. Dia masih ke depan, tapi dia nggak langsung buka pintu kak. Dia kayak ngintip dulu lewat jendela gitu kan. Terus habis itu dilihatin siapa. Dan kakak tahu nggak? Siapa Jel? Jadi tuh kayak di luarnya tuh ada kayak bayangan, tapi tuh lagi ngintip ke jendela. Jadi Arius ngintip keluar, dianya ngintip ke dalam. Jadi kayak mungkin Arius kaget, dia langsung lari ke kamar, langsung tidur di balik selimut. Siapa yang kaget sih Jel, kayak dia tatap-tatapan sama bayangan Iya, hitam. iya, terus habis itu langsung lari tuh, dia langsung tidur. Itu masih bisa tidur ya Jel. Iya benar-benar kak. Tapi ya Jel, ada yang lebih serem Jel. Besokannya jam 7 pagi Aris tuh udah bangun. Kayak dia udah bangun, dia pergi ke dapur kan. Nah Aris tuh kayaknya mungkin mau minum kali ya. Tahu nggak Jel? Apa? Air di dispensernya Arius yang awalnya setengah penuh, paginya jadi penuh Jel. Siapa yang ngisi ya kak ya? Kan kayak gak mungkin gitu kan, kalau Iya. dispensernya bocor, galonnya bocor, airnya berkurang dong, bukan Iya nambah. benar. Dan siapa yang mau ngisi? Arius juga waktu itu masih kelas 4 SD Jel, Iya, belum bisa ngangkat galon sendiri kan. iya benar sih kak. Serem banget. Itu bakalan serem banget sih. Tapi yang lebih seremnya lagi itu pas malamnya kak. Malamnya ada apa tuh Jel? Iya, kalau pagi kan masih kayak ya udahlah galon keisi gitu ya kak ya. Pas malamnya itu di belakang rumahnya Arius gitu kan kak, kayak ada area gitu kak, area belakang yang biasa bisa dipakai buat tempat parkir motor kak. Nah di situ tuh ada motor dari kakaknya Arius ini, itu terparkir di sana. Terus habis itu Arius itu kayak ke belakang gitu kan kak, lagi ke belakang. Terus tiba-tiba ada sosok cewek kak. Dia itu putih, tingginya sekitar 160 cm. Terus habis itu dia rambutnya pendek dan dia pakai bajunya tuh putih tapi kayak lusuh gitu loh kak. Itu Arius lihat langsung Jel. Iya, dan itu kayak kukunya tuh tajam-tajam kak. Serem banget. Iya. Dan waktu Arius lihat itu kan dia kayak kaget ya kak ya, karena sosok itu tuh juga ngelihatin dia gitu kak. Nah tapi di situ tuh sebenarnya tuh ada kesempatan buat sosok itu buat nyakitin dia gitu loh kak, karena kan dia kan punya kuku yang panjang. Dia punya kesempatan, tapi di saat dia lihat Arius, dia bukan nyakitin Arius, tapi malah dia tuh hilang di balik tembok kak. Jadi kayak dia ngilang gitu. Serem banget Serem kak. banget. Tapi sebelum hilang itu dia sempet nyakar
Iya, jok motornya itu sempat dicakar. Itu yang bikin Arius jadi kayak kaget gitu loh Kak, lihat ada sosok itu gitu Kak. Serem banget Jel. Iya bener-bener. Tapi kayak Arius akhirnya ketakutan banget gak sih? Iya Dia sih, tuh akhirnya pasti. tuh duduk di dalam rumah sambil ketakutan banget kan. Waktu dia masih ketakutan, Arius lihat ada bayangan hitam, dan kali ini gak cuma satu Jel, ada segerombolan. Banyak Kak. Iya, ada segerombolan bayangan hitam. Terus tuh bayangan hitamnya itu kayak terbang melayang gitu Jel. Serem banget kan? ya, sampai kita speechless banget ya Kak ya. Tapi akhirnya bayangan hitam itu udah hilang. Akhirnya lama-lama tuh Aries bisa lebih tenang kan Jel. Setelah Aries ngerasa tenang, Aries tuh balik ke halaman belakang rumahnya Arius. Oh, dia ngecek. Iya, buat ngecek motor kakaknya. Pas dia ngecek, itu tuh bener-bener ada bekas cakaran Jel. Padahal kan Arius tuh nggak punya hewan peliharaan. Iya Dan benar-benar. bekas cakarannya itu kayak bekas cakaran manusia. Kan bekasnya beda ya sama kayak misalkan tikus yang nyakar. Iya. Itu tuh bener-bener bekas cakaran manusia Jel. Dan waktu itu tuh Aries kayak ngebalikin badannya kan. Iya. Dan waktu Aries ngebalikin badannya, ada bayangan hitam lagi Jel. Dan bayangan hitamnya ini kayak dirinya Arius, kayak bener-bener tingginya sama, postur badannya sama, tapi itu cuma bayangan hitam Jel. Berarti dia kayak sama aja ngeliat dirinya sendiri gitu ya, Iya, tapi kayak- hitam. Iya, kayak ngeliat dirinya sendiri tapi hitam. Terus Dan bayangan hitamnya itu nyentuh pundaknya Arius Jel. terus Takut gimana? banget kan. Dan waktu setelah disentuh pundaknya itu sama bayangan hitam, Arius tuh langsung pingsan. Jadi kayak setelah disentuh dia langsung pingsan ya? Iya, langsung pingsan. Mungkin dia karena udah nggak tahan lagi ya, udah kayak banyak banget yang dilalui sama dia selama seharian itu. Iya, udah Terus takut dia banget pingsan. Jel, dia pingsan. Iya, terus habis itu setelah dia pingsan itu keesokannya nih Kak, di jam 4 pagi tuh, masih pagi banget dia tuh bangun. Pingsannya lama juga ya. Iya, sampai pagi. Jadi Iya. mungkin dia ketiduran di halaman belakang tuh sampai Subuh. pagi. Terus waktu dia bangun, badannya itu udah sakit semua Kak. Dia kayak pegel-pegel kayak gitu, kayak ya capek lah kayak gitu. Tapi tuh walaupun dia capek, walaupun dia pingsan gitu, tapi tuh dia tuh masih inget jelas Kak, kayak kejadian semalam, apa yang dia alami semalam di belakang itu tuh dia tuh masih inget jelas gitu loh Kak. Berarti dia gak ada lupa sama sekali ya tentang Iya. kejadian itu. Iya, jadi kayak bener-bener nyata. Biasanya kalau misalkan gak beneran nyata kan kita kayak ya udahlah nggak kerasa apa-apa. Tapi kan kalau misalkan beneran nyata kerasa kan Kak. Jadi dia kepikiran. Serem banget. Tapi untungnya ini Jel, untungnya di hari itu malamnya kakaknya udah pulang. Tapi seharian itu Arius tuh gak berani masuk rumah. Oh, dia takut ya Kak ya? Dia takut, dia cuma di halaman depan rumah aja. Tapi untungnya malamnya itu kakaknya Arius udah pulang dari perjalanan rohani. Kakaknya pulang dari perjalanan rohani nih, ceritain lah sama Arius kejadian-kejadian yang Arius alamin sama Arius sendirian di rumah. Tapi waktu itu tuh ya kakaknya tuh nggak langsung percaya Jel. Jadi dia kayak ngeraguin ceritanya Arius ya? Iya. Ya, apalagi dia kan habis pulang dari perjalanan rohani ya? Iya kan kayak halu kali ya. Iya. Tapi itu Arius tuh bisa menunjukkan bukti kalau itu tuh kejadian emang beneran nyata. Arius ajak kakaknya ke halaman belakang buat lihat motor kakaknya Jel. Oh, jadi bekas cakarannya itu ditunjukin ya Kak? Iya betul banget Jel. Jadi kakaknya percaya karena ada bekas cakarannya itu. Akhirnya kakaknya pergi ke rumah temennya buat ambil garam suci. Nah, garam suci itu disebarin di sekeliling rumah Arius dan kakaknya berdoa gitu. Nah, terus keesokan harinya nih Kak, setelah kakaknya udah pulang, akhirnya ibu sama adiknya Arius pulang Kak ke rumah. Akhirnya jangan sendirian ya. Iya, jadi langsung udah berempat gitu ya Kak. Iya. Terus habis itu sama nih Kak, sama halnya kayak yang Arius ceritain ke kakaknya. Jadi Arius itu juga cerita ke ibunya. Nah, kayak diceritain lah semuanya yang dia rasain.
Tapi di sini ya seperti biasa Kak, ibu-ibu tuh pasti susah untuk percaya ya sama cerita-cerita, apalagi Arius saat itu masih bener-bener Masih kecil ya. Tapi Angel habis itu tuh udah aja atau gimana nih? Nah setelah itu tuh ada lanjutannya Kak. Masih ada lanjutannya? Iya, nah mungkin udah nggak mengalami hal-hal kayak yang hari-hari sebelumnya, tapi mulai pada saat itu Arius tuh kayak bisa merasakan hawa-hawa gitu loh Kak, hawa-hawa yang berbeda gitu. Jadi dia bisa ngerasain, dan itu kayak dia tuh bisa ngerasain nggak cuma di rumah Kak, jadi kayak di tempat yang mungkin di bangunan-bangunan yang ada energi negatifnya gitu, kayak rumah kosong, bangunan terbengkelai kayak gitu, dia bisa ngerasain. Bahkan di tempat suci pun, kayak misalkan di gereja atau tempat rohani lainnya tuh, dia tetap bisa ngerasain Kak kehadiran yang kayak gitu Kak. Berarti dia semenjak kejadian itu bisa ngerasain sosok lain itu ya? Iya bener. Nah tau gak sih Angel, kan makin lama nih Arius tuh makin gede kan. Bayangan hitam yang tadi Arius lihat menyerupai Arius ini, itu tuh tumbuh bareng Arius. Terus Tapi bayangan hitam ini, Arius tuh ngerasanya bayangan hitam itu yang ngejagain dia. Karena setiap dia lagi ngerasain keberadaan sosok aneh itu tuh, bayangan hitam ini ada di sampingnya dia, dan akhirnya dia tuh nggak ngerasain lagi. Gitu aja. Nah terus akhirnya Arius makin gede SMK, dan akhirnya Arius kuliah di luar pulau. Tapi itu tuh bayangan hitam itu tetap ada Jo. Bayangan hitam itu tetap ada dan stay di depan rumahnya Arius di dekat pohon rambutan. Oh jadi bayangan hitam itu tetap di rumah gitu ya? Iya tetap di rumah Jo. Sampai akhirnya liburan akhir semester 1 Arius pulang ke rumahnya dia, dan bayangan hitamnya itu udah hilang. Oh benar-benar hilang, berarti udah sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dan setelah bayangan hitam itu hilang Jel, Arius ini udah nggak bisa ngerasa hawa-hawa sosok lain lagi Jel. Oh berarti dia tuh bisa ngerasa dari waktu SD sampai kuliah gitu ya? Iya. Dan dia bisa ngerasa kalau misalkan ada bayangan hitam ini. Gitu aja. Tapi sampai sekarang Arius tuh juga masih yang nggak ngerti kenapa dia bisa ngalamin hal yang sekompleks ini ya. Gitu aja. Yang seserem ini gitu ya? Iya, serem banget. Wah berarti ceritanya sampai di situ udah serem banget ya Kak ya? Makanya sampai takut banget. Iya. Kita kayak cerita-cerita gini kayak ngerasa kayak kita ngalamin sendiri ya Kak ya. Teman-teman juga ngerasa kayak gitu nggak? Kayak kita cerita nih, teman-teman jadi kayak ngerasain kalau misalkan berada di posisinya Arius gitu. Kayak Serem. Nah, cerita ini tuh bener-bener cerita dari Ariusnya langsung. Tapi teman-teman mau percaya atau enggak tergantung dari perspektif teman-teman. Iya, dan Arius ini namanya itu sudah kami samarkan karena dari Arius sendiri tidak mengizinkan untuk dipublikasiin ya, karena ada 1 atau 2 hal itu yang takutnya berkaitan atau iya, gimana. Betul. Nah, sekian dari cerita Scary Tobar kali ini. Sampai jumpa di Scary Tobar berikutnya.